Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di pada kesempatan kali ini, eh, saya Davin Arfi Darren Halib dengan NIM F1G12149 akan menyampaikan software requirements specification saya untuk MRD Navigator. Jadi di sini MRD itu eh, kepanjangannya Mobile Room Discovery. Jadi kalau dibaca secara lengkap itu Mobile Room Discovery Navigator. Jadi memang MRD Navigator ini merupakan salah satu aplikasi yang saya rancang supaya bisa mencari dan menavigasi ruangan menggunakan teknologi augmented reality. Nah, di sini bisa kita lihat table of contents-nya. Ada 5. Kita masuk pada konten yang pertama yaitu pendahuluan. Jadi di sini ada tujuan penulisan dokumen. Jadi dokumen ini saya buat untuk menjelaskan secara rinci fungsi utama yang akan dihadirkan oleh aplikasi MRD Navigator, termasuk kemampuannya dalam pencarian ruangan, navigasi ruangan, tampilan informasi ruangan, pemetaan dan penandaan, serta pengalaman penggunaan interaktif yang diharapkan. Kemudian yang berikutnya ada audien yang dituju dan membaca yang disarankan. Nah, di sini audien yang dituju dan membaca yang disarankan yaitu ada 3, ada mahasiswa Fakultas MIPA, dosen dan staf administrasi, dan pihak Universitas Halu Oleo. Jadi memang aplikasi yang saya rancang ini terbatas penggunaannya hanya hanya untuk di Fakultas MIPA saja. Jadi tidak untuk seluruh daerah. Kemudian batasan produknya. Yang pertama di sini ada platform perangkat lunak. Nah, aplikasi MR Navigator ini dapat dibatasi untuk digunakan pada platform tertentu. Di sini saya gunakan iOS dan Android. Nah, kemudian yang kedua, ketersediaan perangkat AR-nya atau augmented reality-nya. Nah, aplikasi MR Navigator memanfaatkan teknologi augmented reality untuk memberikan pengalaman navigasi yang ditingkatkan. Namun ini membatasi penggunaan aplikasi hanya pada perangkat yang mendukung dan memiliki kemampuan AR yang memadai. Yang ketiga ada aksesibilitas ruangan, yang keempat ada database ruangan, yang kelima ada konektivitas jaringan, privasi dan keamanan, keterbatasan fungsionalitas, waktu, dan sumber daya. Nah, jadi batasan-batasan ini perlu kita pertimbangkan dan dokumentasikan dengan jelas dalam proses pengembangan aplikasi ini untuk memastikan bahwasanya ekspektasi dan keterbatasan produk itu diperhatikan dengan baik oleh tim pengembang dan pemangku kepentingan yang terkait. Nah, kemudian yang berikutnya ada definisi dan istilah. Jadi di sini ada definisi dan istilah yang mendukung aplikasi saya. Yang pertama ada teknologi AR itu sendiri, ada GPS, ada Android, ada LBS, Location Based Service, ada bahasa pemrograman Java, ada UML, Unified Modeling Language, ada Location Providers, ada Marker Augmented Reality, dan yang terakhir ada Markerless Augmented Reality. Nah, di sini berikutnya ada referensi yang saya gunakan. Di sini ada 3 jurnal. Di sini jurnal yang pertama ada ini judulnya pengenalan ruang. Kemudian yang kedua ada ini perancangan aplikasi dan implementasi pencarian lokasi terdekat. Dan yang ketiga itu ada perancangan aplikasi pencarian lokasi ruang kantor pusat Universitas Samratulangi. Nah, mungkin itu 3 jurnal yang menjadi sumber referensi saya. Kemudian kita masuk pada konten yang kedua, yaitu deskripsi keseluruhan. Deskripsi produk saya itu MR Navigator adalah sebuah aplikasi inovatif yang dirancang khusus untuk membantu mahasiswa di Fakultas MIPA Universitas Haluoleo untuk menavigasi ruangan dengan menggunakan teknologi augmented reality. Nah, jadi itu deskripsi singkat dari produk saya. Kemudian fungsi-fungsinya bisa dilihat di sini. Yang pertama dapat memungkinkan pengguna mencari ruangan berdasarkan nama, nomor, atau jenis ruangan. Yang kedua, menyediakan navigasi interaktif berbasis augmented reality untuk menunjukkan jalur menuju ruangan yang dituju. Yang ketiga, memberikan informasi lengkap tentang setiap ruangan. Yang keempat, memungkinkan pengguna menyimpan ruangan favorit. Yang kelima, terintegrasi dengan jadwal kuliah atau acara kampus. Yang keenam, memperbarui database ruangan secara berkala. Kemudian yang ketujuh, menyediakan antarmuka pengguna yang intuitif dan mudah digunakan. Dan yang kedelapan,
membantu mahasiswa dalam menavigasi ruangan dengan efisiensi, kecepatan, dan kemudahan, menghemat waktu dan usaha mereka di kampus. Nah, ini ada pengolahan karakter pengguna. Di sini ada kategorinya. Bisa dilihat ada admin, ada user individu, dan tim pengembang aplikasi. Nah, untuk lingkungan operasinya, di sini aplikasi MRI Navigator dirancang untuk beroperasi pada perangkat dengan sistem operasi yang didukung, mengandalkan yang seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu iOS dan Android. Nah, kemudian di sini dia mengandalkan ketersediaan internet, jaringan internet, memanfaatkan sensor AR dan kamera, menggunakan database ruangan yang terkini, memperhatikan keamanan dan privasi pengguna, beradaptasi dengan lingkungan fisik yang berbeda, mempertimbangkan penggunaan baterai yang efisien, dan mampu menangani jumlah pengguna yang besar di Fakultas MIPA Universitas Haluoleo. Dan yang di sini, yang poin 5 di konten kedua, itu batasan desain dan implementasi. Nah, batasan desain dan implementasi MRT Navigator meliputi pengembangan sebagai aplikasi mobile untuk platform iOS dan Android, kompatibilitas dengan berbagai perangkat mobile, penggunaan sensor AR dan kamera, ketergantungan pada koneksi internet stabil, keberlanjutan database ruangan, keamanan dan privasi pengguna, antar muka pengguna yang intuitif, operasional dalam berbagai kondisi lingkungan, skalabilitas untuk jumlah pengguna yang besar, dan mempertimbangkan keterbatasan teknis perangkat dan platform yang digunakan. Nah, dan ini yang terakhir, ada konten kedua. Di sini ada dokumentasi pengguna. Nah, dokumentasi pengguna MRI Navigator mencakup panduan pengguna, petunjuk navigasi, pencarian ruangan, penyimpanan ruangan favorit, integrasi jadwal kuliah atau acara, FAQ, dan troubleshooting, serta informasi produk dan kontak dukungan teknis. Nah, kita masuk pada konten ketiga. Di sini ada kebutuhan antarmuka eksternal. Yang pertama ada user interface. Jadi antarmuka pengguna MRI Navigator telah dirancang dengan fokus pada keintuitifan dan kemudahan penggunaan. Nah, tata letak yang jelas dan hierarkis memudahkan pengguna dalam mencari dan menavigasi ruangan dengan mudah. Nah, kemudian yang poin kedua pada komponen ketiga ini ada hardware interface atau interface dari perangkat keras. Nah, MRI Navigator ini memiliki antarmuka logis dan fisik dengan komponen perangkat keras sistem. Aplikasi ini mendukung berbagai jenis perangkat seperti smartphone dan tablet dan memungkinkan pertukaran data dan kontrol antara perangkat lunak dan perangkat keras. Kemudian yang ketiga ada software interface. Di sini memiliki koneksi dengan beberapa komponen perangkat lunak lainnya, termasuk sistem operasi seperti Android, iOS, dan Windows, serta perpustakaan AR seperti AR Core dan ARKit. Nah, kemudian yang di sini poin keempat ada communication interface. Nah, MRI Navigator memiliki persyaratan komunikasi yang meliputi fungsi-fungsi seperti email, browser web, protokol komunikasi server jaringan, dan formulir elektronik. Nah, kita masuk pada konten yang keempat. Di sini ada functional requirement. Jadi di sini ada kebutuhan fungsionalnya. Pertama ada loginnya, ya registrasi dan login pengguna. Kemudian yang kedua ada pencarian dan navigasi ruangan. Yang ketiga ada informasi ruangan. Riwayat, pengaturan profil pengguna, bantuan dan dukungan, manajemen pelayanan, manajemen pengguna, dan manajemen ruangan. Nah, di sini bisa dilihat use case diagramnya. Jadi di sini karakternya ada pengguna dan admin. Di mana admin ini memiliki sebuah privilege untuk bisa melakukan manajemen pelayanan, manajemen ruangan, dan manajemen pengguna. Sedangkan pengguna itu hanya bisa untuk melakukan apa yang ada di dalam aplikasinya, tidak bisa melakukan apa yang dilakukan oleh admin, seperti melakukan manajemen yang saya jelaskan tadi. Nah, kemudian kita masuk pada poin yang kedua. Di sini ada use case login pengguna. Di sini use case ini menggambarkan proses di mana pengguna dapat masuk ke dalam aplikasi MRI Navigator dengan menggunakan akun yang telah terdaftar. Nah, pengguna akan masukkan email dan kata sandi yang sesuai. Aplikasi akan memvalidasi kecocokan email dan kata sandi tersebut. Jika informasi yang dimasukkan sesuai, pengguna berhasil masuk dalam akun MRI Navigator. Nah, di sini bisa dilihat stimulus dan responnya.
pengguna memasukkan informasi login, sistem validasi informasi, dan mengizinkan pengguna masuk. Nah, jadi setelah diizinkan masuk, nanti pengguna bisa mengakses halaman utama, bisa membuka halaman utama pada aplikasinya. Nah, ini activity diagramnya. Jadi nanti mulai pengguna nanti masuk ke halaman loginnya setelah melakukan registrasi tentunya. Pada halaman login, nanti dia masukkan username dan passwordnya. Nah, setelah masukkan username dan password, sistemnya akan memvalidate apakah dia sesuai atau tidak. Jika sesuai, maka dia akan masuk ke halaman utama. Kalau tidak, maka akan kembali ke halaman login. Nah, kurang lebih ini sequence diagramnya, ya, bisa dilihat. Kemudian kita masuk pada yang poin ketiga di sini, 4.3. Use case pencarian dan navigasi ruangan. Nah, use case ini menggambarkan interaksi pengguna dan aplikasi MRD Navigator untuk melakukan pencarian ruangan dan navigasi ruangan yang diinginkan. Nah, pengguna dapat mencari ruangan berdasarkan kriteria tertentu, seperti nama ruangan, gedung, atau fasilitas yang ada di dalamnya. Nah, berikut ini stimulus dan responnya. Memasukkan kriteria pencarian seperti nama ruangan, gedung atau fasilitas terkait. Yang kedua, melakukan pencarian dan menampilkan hasil kriteria. Yang ketiga, nanti user akan memilih ruangan yang akan dituju, dan nanti sistemnya akan menampilkan navigasi ke ruangan tersebut menggunakan teknologi augmented reality. Nah, kurang lebih seperti ini kalau digambarkan dalam activity diagram. Ya, ini juga sequence diagram. Jadi nanti user itu akan mengakses ke halaman pencarian. Nah, kemudian nanti sistemnya akan melakukan pencarian data. Nah, setelah dicari datanya akan ditampilkan kembali ke pengguna. Kemudian pengguna nanti tinggal memilih ruangan yang mana yang mau dicari. Nah, setelah pengguna memilih, nanti sistemnya akan menampilkan navigasi ke ruangan yang dituju. Seperti itu kira-kira. Kemudian yang keempat ada use case informasi ruangan. Nah, di sini use case ini menggambarkan interaksi pengguna dan aplikasi MR Navigator untuk melihat informasi lengkap tentang sebuah ruangan. Pengguna dapat memilih ruangan dari daftar hasil pencarian atau ruangan yang telah ditandai sebagai favorit atau dalam riwayat pengguna. Nah, ini bisa dilihat stimulus dan responnya. Jadi nanti user itu akan memilih ruangan yang ingin dilihat informasinya. Kemudian nanti dia akan pilih opsi lihat informasi. Nah, setelah lihat informasi, nanti sistem menampilkan informasi lengkap tentang ruangannya. Nah, kalau setelah itu, pengguna bisa menutup tampilan informasi dan kembali ke menu utama. Nah, kira-kira seperti ini activity diagramnya dan sequence diagramnya. Kemudian 4.5, use case pengaturan profil pengguna. Di sini deskripsi use case pengaturan profil pengguna. Use case ini menggambarkan interaksi pengguna dan aplikasi MRD Navigator untuk mengatur dan mengelola profil pengguna mereka. Jadi di sini bisa kita lihat di activity diagramnya, di user itu akan memilih opsi pengaturan profil pada menu aplikasi, menampilkan halaman kemudian nanti sistemnya akan menampilkan halaman pengaturan profil tersebut. Setelah itu pengguna bisa memilih ubah informasi profil untuk mengedit informasi pengguna. Jadi pengguna bisa mengedit namanya di situ, mengedit informasi pribadinya di situ. Nah, setelah itu nanti sistem akan memberi akses kepada pengguna untuk mengedit informasi tersebut. Nah, setelah nanti pengguna mengedit, nanti sistem akan menyimpan perubahannya di dalam database. Kira-kira seperti itu. Ini sequence diagramnya. Nah, jadi di sini akses ke profil, di sini garisnya asinkronus karena memang untuk mengakses itu tidak ada hubungan timbal balik antara halaman profil dan aktornya. Nah, kemudian di sini memilih opsi ubah informasi profil seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi nanti pengguna akan memilih ubah informasinya. Dan nanti sistem akan menampilkan, kemudian nanti pengguna bisa mengedit informasi seperti nama, alamat, nomor telepon, dan nanti sistem akan menyimpan perubahan tersebut dalam database. Kemudian kita masuk yang keenam, ada use case riwayat. Nah, di sini akan menggambarkan interaksi pengguna dan aplikasi MR Navigator untuk melihat riwayat ruangan yang telah dikunjungi sebelumnya. Riwayat ini mencakup ruangan-ruangan yang pernah dicari dan dilihat.
Nah, jadi di sini nanti pengguna itu akan mengakses halaman riwayat. Setelah nanti diakses, tuh sistem akan mencari data di tabel riwayat. Yang mana nih ruangan-ruangan yang sudah pernah saya cari? Di mana nih ruangan-ruangan yang pernah dinavigasikan oleh sistem? Nanti sistem akan menampilkan ke pengguna daftar riwayat ruangan yang pernah dikunjungi oleh pengguna itu sendiri. Seperti itu kira-kira. Kemudian 4.7, use case bantuan dan dukungan. Sini menggambarkan interaksi pengguna dan aplikasi MR Navigator untuk mendapatkan bantuan dan dukungan dalam penggunaan aplikasi. Pengguna dapat mengakses fitur bantuan seperti panduan pengguna, FAQ, Frequently Asked Questions, atau menghubungi tim dukungan melalui layanan pelanggan yang disediakan. Nah, di sini bisa dilihat stimulus dan responnya, activity diagramnya, dan ini sequence diagramnya. Nah, jadi nanti pengguna akan mengakses ke halaman bantuan dan dukungan, akan mengakses halamannya. Kemudian nanti diproses oleh sistem dan sistem akan memberi atau menyediakan dukungan berisi informasi penting terkait dengan panduan pengguna atau FAQ yang dapat membantu pengguna dalam mengatasi masalah atau pertanyaan-pertanyaan umum. Nah, jadi setelah itu nanti pengguna bisa menerapkan atau hanya membaca panduan yang diberikan gitu. Kemudian yang kedelapan ada manajemen pelayanan. Jadi untuk kasus manajemen ini, manajemen pelayanan, manajemen pengguna, dan manajemen ruangan sebenarnya kurang lebih mirip-mirip stimulus dan responnya. Begitu juga dan activity dan uh, sequence diagramnya kurang lebih yang berbeda, cuman deskripsinya aja. Jadi di sini dia itu menggambarkan interaksi pengguna dengan aplikasi MRD Navigator untuk melakukan manajemen pelayanan terkait ruangan. Pengguna dengan peran atau hak akses yang sesuai dapat menambah atau menghapus informasi pelayanan terkait ruangan seperti jadwal, reservasi, atau permintaan khusus. Jadi di sini pengguna yang dimaksud dalam tanda kutip yaitu admin. Jadi hanya admin yang punya. Kalau pengguna user pada umumnya itu tidak bisa, tidak punya wewenang untuk melakukan hal tersebut. Jadi yang punya hak penuh di sini terkait dengan manajemen pelayanan yaitu uh, admin. Ya, jadi di sini bisa lihat sequence diagramnya, akses ke halaman manajemen pelayanan, dan yang bisa mengakses ke halaman ini pun cuma admin. Pengguna biasa tidak bisa untuk mengakses halaman ini. Nah, di sini kemudian nanti adminnya akan melakukan operasi seperti menambah atau mengubah atau menghapus informasi terbaru terkait pelayanan. Nanti akan diproses oleh sistem dan nanti sistem akan menyimpan perubahan tersebut ke dalam database. Ya. Kurang lebih begitu juga sama dengan manajemen pengguna dan manajemen ruangan. Di sini mungkin saya cukup berikan deskripsinya aja. Karena memang gambaran activity dan gambaran sequence-nya itu kurang lebih sama. Ya, jadi di sini use case ini menggambarkan interaksi pengguna dengan aplikasi MRI Navigator untuk melakukan manajemen pengguna. Dan yang terakhir itu use case manajemen ruangan. Use case ini menggambarkan interaksi pengguna dengan aplikasi MRD Navigator untuk melakukan manajemen ruangan. Pengguna dengan hak akses yang sesuai dapat menambah, mengubah, atau menghapus informasi ruangan, seperti nama ruangan, kapasitas, fasilitas, atau ketersediaan. Nah, ini dia sequence diagramnya. Admin akan mengakses ke halaman manajemen ruangan, kemudian dia nanti akan memasukkan informasi ruangan baru, memperbarui informasi ruangan yang ada, atau menghapus ruangan yang tidak lagi digunakan. Seperti itu. Dan nanti sistem akan menyimpan perubahan tersebut ke dalam database. Kemudian berikutnya ada kelas diagram. Jadi di sini ada 5 kelas. Yang pertama ada user, ada layanan, ada ruangan, riwayat, dan profil. Di mana kita lihat bahwasannya tabel-tabel ini tuh saling berelasi, di mana user itu berelasi dengan layanan, layanan berelasi dengan ruangan, ya, dan user juga berelasi dengan profile. Seperti yang bisa kita lihat di sini, sudah ada variabel-variabelnya, ya, dan option-optionnya bisa dilihat.
Oke, kita masuk ke yang poin terakhir, yaitu non-functional requirements. Nah, di sini yang pertama ada availability. Nah, di sini itu availability itu aplikasi harus tersedia dan beroperasi tanpa gangguan dalam periode waktu yang ditentukan. Yang kedua ada reliability, aplikasi harus dapat berjalan secara konsisten dan stabil tanpa kegagalan yang signifikan. Kemudian yang ketiga, ergonomi antar muka pengguna harus dirancang dengan baik, intuitif, dan mudah digunakan. Yang keempat, portability, aplikasi MRD ini harus dapat dijalankan di berbagai platform dan sistem informasi yang ditentukan. Seperti yang saya jelaskan tadi, bisa dipakai di iOS dan Android. Kemudian yang kelima, aplikasi harus mengelola penggunaan memori secara efisien untuk kinerja yang optimal. Yang keenam, aplikasi harus memberikan respon yang cepat terhadap interaksi pengguna. Yang ketujuh, aplikasi harus memastikan keamanan dan integritas data pengguna. Yang kedelapan, security, aplikasi harus melindungi data pengguna dan menerapkan langkah-langkah keamanan yang tepat. Dan yang terakhir itu bahasa komunikasi, aplikasi harus mendukung komunikasi dalam bahasa yang dapat mengerti. Di sini dalam tanda kurung bahasa Indonesia. Ya mungkin ini kurang lebih pemaparan saya terkait dengan SRE saya yaitu MRD Navigator. Kurang lebihnya mungkin mohon dimaafkan. Saya tutup pemaparan saya dengan mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.